Ramadan berkah Star FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama, Kota Siantar, Penyambungan. Pagi Madinah pagi kembali hadir menemani ruang dengar Anda semuanya. Kita kembali di program acara Ramadan Berkah. Nah, seperti biasa sahabat Star FM, di program acara Ramadan Berkah ini kita membawakan atau menyajikan narasumber yang luar biasa. Sahabat Star FM, kita sudah kedatangan narasumber Ibu Dr. Marlina MA. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Star FM, jadi beliau ini adalah Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam ya Ibu. Iya, betul. Terima kasih ya Ibu sudah mau berkesempatan hadir di Radio Star FM. Nah, sahabat Star FM, tema kita untuk hari ini adalah bulan Ramadan, bulan komunikasi keluarga. Jadi di bulan Ramadan ini lebih baik ya sahabat Star FM kita memperbaiki komunikasi bersama keluarga pastinya. Nah, pastinya nanti bakal dibawakan materi oleh Ibu Marlina dan juga bisa kita catat nih poin-poin apa ya Ibu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma di bulan Ramadan ya Ibu. Betul. Boleh Ibu dipersilahkan langsung aja Ibu. Oke, terima kasih ya. Saya ngambil tema ini sebenarnya berdasarkan apa ya? Melihat fenomena yang ada ya gitu. Ketika orang tua dan anak, begitu juga suami istri dan lain sebagainya itu sepertinya punya dunia masing-masing gitu ya. Karena sudah terlalu banyaknya dunia yang bisa mereka maknai sendiri gitu. Nah, dalam bulan Ramadan ini kan banyak sekali sebenarnya pemotongan waktu ya. Walaupun sebenarnya waktu kita tetap 24 jam gitu ya. Tapi pemotongan waktu apalagi seperti ibu atau ayah yang bekerja, begitu juga dengan anak yang mungkin sekolah juga waktunya pasti dipotong gitu atau dibatasi. Biasanya kalau seandainya bagi yang ngajar nih dari jam 8 biasanya sampai jam 4, tapi sekarang itu dipotong sampai jam 3 gitu ya. Nah, dalam bulan Ramadan ini banyak sekali hal yang bisa kita maknai ya. Pada dasarnya bulan Ramadan itu merupakan bulan berkah katanya, bulan penuh ampunan gitu ya. Nah, kalau saya memaknainya sih bulan Ramadan ini adalah bulan peningkatan apa semua peningkatan dan perbaikan. Begitu juga dengan komunikasi keluarga. Nah, komunikasi keluarga terkadang sering bukan terlewatkan ya, tapi sering terabaikan begitu ya. Udahlah nggak apa-apa dengan anak sendiri kok bisa aja kapan-kapan aja. Tapi kapan-kapan aja ini entah kapan-kapan jadinya gitu ya. Orang tua sibuk dengan anaknya, dengan kerjaannya gitu ya. Begitu juga dengan anak sibuk dengan dunianya. Kapan kita lagi bisa menyambung komunikasi yang apik, yang efektif pada anak kita terutama. Banyak sebenarnya hal yang bisa kita lihat terutama di bulan Ramadan ya. Memanage komunikasi itu biar agar lebih berkualitas. Nah, misalnya kalau seorang ibu ya pastinya ketika mau sahur gitu ya kan bangunin anak tuh. Nah, apalagi anak-anak yang SD mungkin ya. Kayaknya nggak SD juga, SMA, SMP juga susah itu yang banguninnya ya. Sampai sekarang sih. Iya. Kalau aku sampai sekarang. Iya gitu ya. Bangun untuk sahur gitu. Tetapi terkadang ada hal ya yang bisa kita lihat terutama seorang ibu gitu ya. Membangunkan anak itu apa sih yang bisa membuat dia tidak terkejut, sakit hati dan lain sebagainya gitu ya. Nah, komunikasi ini kan bukan hanya komunikasi cuap-cuap seperti kita saat ini gitu ya, tapi sentuhan itu juga merupakan sebuah komunikasi nonverbal yang harus kita
maksimalkan terutama di bulan Ramadan ya. Kayaknya kalau misalnya mau ngomong-ngomong terus kayaknya basi kali lah mulut gitu ya kata orang-orang. Nah, pergunakanlah komunikasi nonverbal. Seperti kalau misalnya mau sahur gitu kan, biasa dipanggil tuh kalau anak saya namanya Nahya gitu ya, berulang kayaknya enggak, maka dipegang misalnya kakinya atau kepalanya atau dicium atau gimana gitu. Jadi komunikasi itu memang harus kita bangkitkan kembali untuk meningkatkan kualitas di bulan Ramadan ini. Kemudian dalam persiapan untuk pembuatan takjil gitu ya. Kalau saya memang kalau terlalu siang sekalipun kayaknya mencium aroma gorengan gitu ya, ketemu minyak panas dengan ikan itu udah wow gitu ya. Tapi kalau di hari-hari biasa aja kayaknya. Tapi karena bulan puasa itu jadi membuat sesuatu. Nah, itu juga momen yang bisa kita bangun dengan anak terutama, sama-sama bergotong royong dan meningkatkan kedekatan. Misalnya ibunya mutiin cabe, anaknya nanti mutiin sayur gitu. Bagaimana dengan suami? Nah, suami nih biasanya apa ya? kaum yang paling manja nih. Gak bisa nahan puasa. Iya gitu ya. Aduh bunda apa gimana gitu. Nah, itu juga bisa kita tingkatkan dengan sering berusaha untuk ngobrol gitu ya. Ngobrol, kemudian membahas hal yang ringan dan lain sebagainya, itu juga kayaknya sesuatu yang bisa kita tingkatkan. Nah, terutama ini ya, mengurangi sesuatu hal yang sangat sering kita gunakan di luar bulan Ramadan terutama. Apa itu? Gadget gitu. Ini katanya sih kalau bulan Ramadan itu setan pada dibelenggu gitu ya. Tapi nafsu tetap ada. Iya gitu. Terutama tangan kita ini juga terbelenggu saat ini ya. Dengan handphone gitu. Jadi orang tua, anak itu punya dunia masing-masing, yaitu handphone mereka gitu. Namun kecanggihan teknologi saat ini itu tidak bisa kita nafikan gitu. Namun dengan datangnya bulan Ramadan, kita memberikan motivasi terutama pada anak dan berlomba dengan pasangan gitu ya, fastabiqul khairat kita gitu ya, terutama dalam menghatamkan Al-Quran ya gitu. Ayo siap zuhur itu adalah waktu-waktu rawan gitu ya, waktu sangat rawan untuk berlemas-lemas sendiri gitu. Nah, saat itu kita berusaha untuk ayo sama-sama membaca Al-Quran. Nah, hari ini si kakaknya sudah berapa juz atau sudah berapa halaman gitu. Begitu juga dengan ayah dan ibu. Jadi mencontohkan merupakan sebuah kegiatan yang baik dalam kegiatan berkomunikasi, bukan hanya instruksi saja, tapi harus ada aksi begitu ya. Kemudian apa sih sebenarnya manfaat komunikasi yang efektif pada keluarga, terutama di bulan Ramadan? Nah, saat ini kita sedang dicoba gitu ya dengan adanya isu-isu kalau seandainya bagi orang tuanya yang bekerja di menjadi abdi negara, efisiensi gitu ya. Nah, ini juga harus kita komunikasikan kepada anak. Bagi orang tuanya yang saat ini biasanya bisa beli baju lebarannya itu 3, 4, 5 pasang gitu. Nah, mungkin saat ini kita efisiensikan nih. Bagaimana caranya ya? Kita berkomunikasi baik dengan anak. Ketika komunikasi itu sudah dibangun dari awal, maka untuk memasukkan sebuah pesan baru itu sepertinya tidak akan susah gitu. Namun ingat, komunikasi efektif bukan berarti memaksakan kehendak orang tua. Harus ada demokrasi. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan penuh kesabaran. Ketika ada cobaan ingin berkomunikasi dengan anak, maka ingat bahwa anak saum gitu ya. Saya itu saum, puasa hari ini tuh. Maka ketika ingin ada hasrat untuk marah kepada anak, ditahanlah. Kalau tidak bisa 100% ya 10% gitu ya. Kalau tidak bisa mencubit, biasanya mak-mak ini kan rajin tangannya menjamah ya. Jangan dicubit, tapi ya udah nggak apa-apa, marah ya udah. Biarkan marah tapi dengan masih santun dan menimbang beberapa hal yang harus membuat anak tetap mendapatkan pelajaran dan pengajaran. Kemudian ada juga manfaatnya untuk meningkatkan kualitas hidup ya.
dan berbahagia dalam sebuah keluarga. Begitu juga dalam momen Ramadan ini, ketika komunikasi kita lancar gitu ya, terutama dalam pemilihan misalnya kayak pemilihan menu buka puasa, itu biasanya ada perdebatan, kakak maunya sementara kakaknya lagi flu, si adik maunya gorengan sementara adiknya lagi batuk dan lain sebagainya. Ketika memang ada komunikasi yang tepat dan saat itu ya, baik dari ayah maupun ibu, itu sepertinya bisa diatasi lah untuk kemaslahatan bersama begitu. Dan yang terakhir, untuk membangun generasi yang lebih baik dan lebih kuat. Nah, anak-anak sekarang nih, anak-anak yang terkenal dengan generasi digital natif gitu, dan generasi strawberry gitu ya. Generasi yang ketika disenggol dikit aja atau dimarahin langsung meleot katanya. Hati mungilnya langsung tersakiti ya, Bu. Gitu. Kayaknya kena mental saya. Bahasa kena mental gitu. Benar, Iya. Jadi itu yang harus memang kita pahami, bahwa anak-anak sekarang bukan anak-anak seperti zaman saya ya. Iya. Saya umurnya udah berapa nih, 40-an. Jadi bukan zaman saya ketika memang saya nakal itu langsung keluarlah ini ya, tongkat kerasakti itu ya dari ini gak sih, Bu, sapu lidi ya gitu ya. Langsung gedebuk gitu ya. Dan itu hal biasa gitu. Tapi kalau anak sekarang kayaknya udah orang tuanya nggak akan dicakapin gitu. Satu hari bahkan berminggu-minggu mungkin kalau dia tahan. Iya. Aduh, luar biasa. Tapi begitulah fenomena yang ada sekarang gitu ya. Baik, Bu. Kan tadi kita udah ngebahas ya, Bu, untuk fenomena Gen Z ya sekarang. Jadi harus pinter-pinter untuk berkomunikasi dengan anak. Nah, apalagi untuk ibu-ibu yang muda nih, Ibu. Nah, Ibu boleh dong aku minta tips berkomunikasi dengan anak untuk mengajak mengaji nih, selain mencontohkan tadi ya. Gimana sih tipsnya berkomunikasi langsung dengan anak? Iya. Nah, kalau masalah mengaji ya, membuat anak doyan ngaji atau candu gitu ya bahasanya. Itu kalau saya memang selalu membuat mencontohkan. Tapi selain mencontohkan nggak ada gitu. Nah, anak-anak kan sekarang nih udah punya itu ya, media sosial mereka. Nah, sekarang ini kan banyak nih ya, kori-koriah yang luar biasa gitu, kori-koriah yang luar biasa dan tetap nyentrik gitu, tetap gaul gitu. Gitu. Seperti ini nih, saya lupa ya, yang orang Mandailing Natal ini, semalam tuh pembukaan MTQ dia ngaji. Nah, itu orangnya kan masih dia muda gitu ya, tidak terlalu ini, dan masih bisa masuk tuh ke anak-anak generasi Z sekarang gitu, anak-anak bukan generasi Z, anak digital natif banget gitu ya kan, pokoknya anak-anak yang inilah gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat mereka mencontohkan atau mendengarkan kembali. Itu tengok itu sekarang juga di TikTok ya, itu banyak itu mereka yang suka sambung ayat, tapi anaknya kece-kece, ganteng-ganteng gitu ya. Waduh, pokoknya gimana, kalau saya merasa muda pun kayaknya gimana gitu ya. Itu tuh seperti hal-hal yang itu menarik ya, dan kita memang harus memasuki dunia mereka. Kalau memang dunianya dunia TikTok, kita masuk dari TikTok. Di TikTok juga bukan berarti semuanya pada pargoi semua, enggak gitu ya. Tapi ada hal yang positif di sana, seperti sambung kaji, atau kemudian mereka mau melakukan atau ketika mau mengaji tapi dengan lagu yang luar biasa. Itu banyak dilakoni oleh anak-anak generasi muda yang ada di TikTok gitu. Karena sahabat Star FM, itu tadi tips berkomunikasi dengan anak ya, agar anak kita di rumah itu mau diajak mengaji gitu. Nah, selama bulan Ramadan ini nih, Bu, hari kelima gitu, aku juga mau nanya, Ibu kan sebagai Kaprodi nih di STAIM. Jadi apa sih, Bu, tantangannya Ibu berkomunikasi dengan anak-anak di seusia? Berarti mereka umur 20-an. Iya, benar. Gimana nih, Bu, komunikasi Ibu dengan mereka selama puasa? Aduh, ini bisa curhat jadi. Ini mudah-mudahan mahasiswa saya dengar nih ya. Ya. Nah, kalau dengan anak-anak yang memang sebenarnya sudah jadi anak saya ya, setengah umur saya sudah ada di mereka gitu ya, 20-an. Nah, biasanya itu mereka itu ingin dimengerti ya. Gitu.
kalau yang lalu gitu, saya tuh pengennya sebenarnya marah benar gitu dengan mahasiswa, tapi melihat mukanya yang sudah sahdu, Bu saya itu kaki saya itu ini Bu begini Bu, banyak banget alasan yang sebenarnya nggak harus diutarakan gitu ya. Namanya kita ketika ketika kuliah ya harus fight gitu dengan apapun yang ada, cobaan yang ada di kitanya gitu. Nah, kalau saya sih ya ketika itu masih bisa saya toleransi, maka permintaan apa ya gitu, rengekan mereka masih saya amini gitu ya, dan saya sahuti, tapi tidak langsung mengiyakan gitu. Karena kalau keterusan juga saya mengiyakan ya bahaya juga gitu ya. Karena nanti dibilang udah sama Bu Marlina gampang gitu, dan memang itu semuanya ini sudah tahu itu. Saya tuh orangnya nggak tegaan, khususnya untuk mahasiswa. Tapi terkadang ada masa-masa saya harus tegas dengan mereka, terutama hal-hal yang berkaitan dengan prinsip. Nah, misalnya mereka membuat makalah yang ada Turnitin ya. Saya kan punya akun Turnitin. Ketika mereka memang di bawah batas ambang ya saya tetap tegas gitu. Tapi ketika memang ada hal-hal yang harus saya toleransi ke mereka, saya tetap bisa toleransi, namun tetap pasang standar saya, tarik ulur gitu ya. Kalau orang bilang sih seperti mengambil rambut ya dalam tepung jangan tumpah, rambut jangan patah gitu. Jadi semua ada standarnya, walaupun Ibu masih lemah lembut ya di kampus ya. Nah, untuk sahabat Star FM juga ini pesan untuk kita yang lagi mengerjakan skripsi dimanapun kamu berada, mau di universitas mana, jangan terlalu memakai ChatGPT gitu ya Bu, AI. Nah, rajin-rajin baca jurnal, dan juga kalau misalnya kita baca jurnal itu pasti terinspirasi nih, ada aja ide ataupun topik mau bikin makalah ataupun skripsi. Betul ya. Nah, Ibu, untuk ini juga aku mau nanya, bagaimana sih komunikasi keluarga dapat mempengaruhi keharmonisan dan ketahanan keluarga, terutama di bulan Ramadan? Iya, bagaimana keharmonisan itu, kalau sudah harmonis pasti semuanya apa yang kita inginkan selaras ya, selaras, seimbang, seayun selangkah gitu ya. Kalau orang ini bilang salompat saindege gitu ya. Iya, ketika memang ada keinginan kita mengutarakan sesuatu ya, terutama di bulan Ramadan ini memang bulan yang mengharuskan semua ya, bukan hanya orang tua tapi semua umat muslim yang ada di dunia itu sabar gitu ya. Nah, ketika sudah ada kata sabar, maka keharmonisan yang kita harapkan dalam sebuah keluarga itu akan terjalin gitu, dan ketahanannya pasti ada gitu, karena kita saling mengerti, saling paham atas kekurangan dan kelemahan satu sama lain dalam sebuah keluarga gitu. Karena tidak tertutup kemungkinan seorang ayah atau ibu itu akan tetap melakukan kesalahan, walaupun kita menganggap udah ayah kok, udah ibu, pastinya mereka yang paling tahu, kan mereka yang udah lebih tua gitu. Tapi tidak juga, terkadang orang tua juga memiliki batasan apa ya namanya, batasan ego lah begitu ya, yang menganggap ya walaupun saya ayah ya saya harus dimanjakan, atau walaupun saya seorang ibu ya tugas untuk memasak bukan seharusnya saya gitu. Begitu juga anak, kan saya anak, saya kan nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Namun ketika sudah adanya komunikasi yang baik, kemudian keharmonisan dalam sebuah keluarga, apapun tujuan kita, baik itu goalnya yang kecil ya maupun yang besar, itu dapat diiyakan atau dilalui bersama ya, dengan menyatukan visi misi. Begitu juga dalam bulan Ramadan ini gitu. Ketika memang kita memiliki visi satu keluarga, tamat minimal gitu ya, menghatamkan satu Al-Quran gitu ya dalam satu bulan Ramadan, maka ketika memang sudah ada komunikasi yang baik, anak tidak akan merasa terpaksa untuk melakukan tugas atau goal setting yang dimiliki orang tua gitu dia. Apalagi kalau misalnya dikasih reward ya Bu. Ya. Nah, itu menurut Ibu, kalau sebagai orang tua nih, kita ngasih reward untuk anak, jadi anak ini kan fokus ke rewardnya. Iya, benar. Nah, itu salah nggak sih Bu sebenarnya kita sebagai orang tua memberikan hadiah saat anak mencapai apa yang diinginkan gitu? Iya, masih normal.
Masih normal. Iya, sangat normal. Jangankan anak, orang tua juga kalau misalnya udah sesuatu tuh, ini aku udah ngerjain ini, masa cuma thank you aja gitu ya, pasti ada sesuatu. Namun kembali kepada kemampuan dan kemaslahatan yang diberikan nantinya kepada reward yang akan kita serahkan kepada anak. Nah, kalau seandainya nanti terkadang orang tua gini nih, Mbak, karena memang ekonominya agak-agak lumayan dan mapan gitu ya, anak SD bilang pokoknya nanti kalau seandainya puasanya lewat satu ya penuh, kemudian bisa khatam satu Al-Quran ya bulan puasa ini, nanti papa belikan iPhone. Nah gitu. Ini bahaya nih, apalagi untuk anak SMP ke bawah gitu ya. Mereka belum matang gitu. Itu akan merusak segala sesuatu yang berkaitan dengan anak. Apa itu? Baik mental ya, sikap dan mata. Bukan mata pencarian ya, benar-benar mata gitu ya. Karena memang radiasinya luar biasa gitu ya. Anaknya krip-krip dulu matanya, nanti udah bermasalah, sudah beberapa lama menggunakan handphone atau gadget, baru si ibu atau si orang tua ya merasa aduh gitu. Kecolongan nih, kecepatan nih. Kenapa ya kok bisa gitu? Kenapa? Apa salah dan dosaku? Wala ele itu. Seharusnya kan udah memang dilihat ya. Makanya reward itu sesuatu yang normal, tapi kemaslahatannya untuk ke depan harus kita pertimbangkan gitu. Yang normal saja lah. Iya, ya Bu, pada batas sewajarnya ya Bu. Bukan cuma anak yang belajar di sini, tapi orang tua juga belajar bagaimana mendidik anak. Dan pastinya sampai akhir hayat kita harus terus belajar. Ya, Bu. Nah ini juga aku mau nanya nih Bu, bagaimana cara memaafkan di bulan Ramadan dengan ikhlas? Tapi kita dengarkan jawaban dari Ibu Marlina nih setelah pariwara berikut ini. Jadi sahabat Star FM jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Berkah bersama Ara Siregar dan Ibu Marlina. Ramadan Berkah Star FM 102,6 FM, stasiun suara satu kata bermakna pasti selalu di hati ya. Sahabat Star FM masih bersama Ara di sini di program acara Ramadan Berkah bersama Ibu Marlina. Tadi kita udah ngebahas nih sahabat Star FM banyak banget manfaat-manfaat komunikasi yang baik dengan keluarga di bulan Ramadan ini. Nah karena ini udah segmen terakhir ya sahabat Star FM, aku juga tadi ada yang ngegantung nih Bu, takut diserang nanti kalau nggak dijawab ya. Betul. Ini kan kita di bulan puasa ini ya Ibu harus sabar, diajarkan sabar, memaafkan, ikhlas, legowo gitu. Ini kan salah satu komunikasi kita dengan diri kita sendiri, menerima itu. Bagaimana sih Bu cara memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri di bulan Ramadan dengan ikhlas? Iya, berat seberat badan saya. Kalau memaafkan untuk orang lain sepertinya insya Allah bisa ya. Walaupun kita butuh waktu untuk ikhlas 100% untuk memaafkan mereka. Apalagi sesuatu yang membuat kita luka itu udah terlalu dalam. Lukanya sudah nancep. Iya, nancepnya dalam gitu ya. Lupakan itu sih ya untuk kalau saya ya lupakan, biarkan gitu. Lama-lama ya sudah ikhlaskan dan akan terbiasa. Namun memaafkan diri sendiri ini ini susah nih ya. Agak susah gitu karena dia akan terbayang dan terkenang karena yang berbuat adalah dia sendiri gitu ya. Yang disakitin dia sendiri gitu ya. Terkadang nanti ada kayak deja vu gitu ya. Ini nih dosaku yang lalu ini nih. Tapi terkadang dosa itu anekdotnya sih dorong saja gitu ya. Nah, atau kesalahan-kesalahan yang kita buat terutama untuk diri kita sendiri itu memang memaafkannya juga sangat butuh waktu ya, dan kesiapan kita terutama mengikhlaskan ya bahwa kita adalah manusia. Manusia memang tetap tempat berbuat salah ya, tempat sarangnya khilaf gitu. Ini juga harus kita maklumi terutama untuk diri sendiri dan orang lain juga. Ketika kita disakiti atau malah kita menyakiti ya, kita punya satu kemaafan untuk diri sendiri. Seperti itu sih sebenarnya kalau ketika kita itu mau mengikhlaskan sesuatu yang sudah terlanjur terjadi ya. Kata-kata atau perbuatan yang sudah keluar itu ibarat anak panah yang nggak bisa kita tarik lagi gitu.
ya, kecuali ATM. Beda cerita. Iya. Itu ya. Bisa tarik gitu ya, nggak jadi langsung pencet cancel aja. Tapi kalau sudah keluar dari diri kita, itu tidak bisa kita tarik lagi. Makanya memang harus pintar-pintar menimbang dan kira-kira apakah bisa membuat seseorang sakit hati atau tidak. Saya juga tidak terlepas ya dari hal-hal seperti itu. Nah, permasalahan ini juga berkaitan dengan usia sih sebenarnya gitu. Ketika seseorang sudah merasa matang dan sudah merasakan kegaraman gitu, keasinan gitu ya. Keasinan dalam kehidupan ya. Sudah cukup garamnya gitu ya. Maka dia akan ya sudahlah gitu. Kata sudahlah itu memang ketika bagi kita ya, setiap manusia itu susah gitu. Ya sudahlah gitu. Sudahlah dari situ aja, sini mah susah gitu. Susah mengiyakan atau susah mengikhlaskan gitu. Namun dalam Ramadan kali ini pembelajarannya luar biasa. Ya, ketika seseorang makan di depan kita gitu, mengikhlaskannya atau menyudah, ya sudahlah gitu. Itu memang agak susah, apalagi sesuatu yang kita suka gitu, sebelah atau es gitu ya. Ini jam 1 depan awak mulai ada lewat, aduh Tuhan, tolong Tuhan gitu ya. Namun itu memang harus berlatih ya, berlatih pelan-pelan, mengikhlaskan juga pelan-pelan, biarkan dan relakan, bukan ikhlaskan ya. Lupakan, biarkan dan relakan, lama-lama akan menjadi ikhlas ya. Dan ikhlas juga nggak segampang yang dikatakan udahlah ikhlas aja gitu ya. Di dalam mulut ini iya gitu, tapi dalam hati kok belum ikhlas gitu. Iya pasti, terutama untuk diri sendiri itu kesalahan-kesalahan yang ada yang kita buat itu akan terkenang sepanjang masa gitu. Iya, wah, oke. Makasih ya Ibu. Nah ini untuk selanjutnya ini Bu, untuk komunikasi misalnya nih Bu, dalam keluarga itu komunikasinya bukan gak baik ya Bu, tapi kayak flat aja gitu. Banyak tuh di antara teman-teman aku juga kayak sama ayahnya itu kayak ada sekat gitu Bu. Tanpa dipungkiri bukan cuman di Mandailing Natal, tapi kebanyakan anak perempuan dengan ayahnya itu tidak harmonis gitu ya Bu. Cuman kayak ngerasa anak itu menerima perintah dari ayah gitu. Jadi apa sih Bu langkah pertama yang bisa dilakukan keluarga untuk memulai membangun komunikasi yang lebih baik selama Ramadan ini? Kumpul bareng ya. Kumpul bareng, sering cerita gitu ya. Setelah ada kedekatan dan terbiasa bercerita, mau dia sesuatu yang berat itu akan lama-lama bisa terungkapkan. Karena mengungkapkan itu ya, ngomong sesuatu yang ada di dalam hati kita itu nggak gampang Mbak Ara. Kita ingin ayah kita misalnya, ayah kita itu nggak suka membanding, kan terkadang ya ayah gitu suka banget banding-bandingkan anaknya gitu ya. Anak tetangga ya. Mending ya, anak tetangga lagi sakit hati gitu. Kalau nggak ke sepupu gitu. Atau malah ke kakak atau adik kita sendiri gitu. Tengok tuh kakakmu tuh rajin, pokoknya itu Imasude gitu ya kan. Dialah semuanya yang bagus-bagus gitu. Itu susah memang gitu. Itu kebiasaan orang tua kayaknya gitu. Orang tua menganggap itu motivasi dan itu hal-hal biasa, sementara anak tidak menerima itu gitu. Itu sebenarnya nggak boleh ayah lakukan loh. Nah, Indonesia merupakan orang-orang yang ketidakenaannya itu banyak gitu. Nanti takut gak enak, sakit hati gitu. Padahal kalau seandainya kita ngomong ya nggak apa-apa, kita ngomong tapi dengan santun gitu. Tapi kebiasaan kita itu harus kita bangun dari awal ya. Terutama di bulan Ramadan ini yang banyak waktu luang yang saya katakan tadi Mbak Ara ya di awal, bahwa waktu kita banyak dipotong-potong gitu ya. Jadi untuk keluarga itu pasti banyak waktu. Nah, ketika ayah kita duduk maka kita cerita ya gimana gitu, cerita tadi pagar kita atau apa, itu memulai sesuatu yang sangat umum yang kayaknya ketika kita bahas atau kita permasalahkan gak akan terjadi gontok-gontokan. Nah, setelah cair dan lain sebagainya, dikit dikit aja dulu ya kita ceritain. Ya, ayah semalam kok gini sih gitu ya ceritanya. Itulah ayahnya akan menceritakan juga kegelisahannya. Kegelisahan atau asbab musabab lah dari apa kenapa ayah bisa bersikap dan ngomong seperti itu gitu, yang membuat anaknya juga mungkin gak senang gitu ya.
ya ayah kan pertama gitu ya, yang ngomong kamu lah seperti ini gitu ya, itu nampak satu. Oh iya ya, jangan dibantah, saya sebenarnya jangan. Oh iya kan aja. Oh iya ya, kita masih punya waktu ada 30 hari ya gitu. Iya, Bu. Ya mungkin minggu ini kita akan mengulik dan mengingatkan ayah atas sesuatu yang tidak kita suka gitu ya. Ayah semalam tuh bilang kalau makan jangan sendiri-sendiri, padahal aku tuh sukanya sendiri gitu misalnya. Atau kalau makan tuh suka megang handphone gitu ya. Anak-anak sekarang suka ya. Iya, sambil nonton ya, Bu, ya. Kadang ada tuh saya ini kayaknya melenceng dikit ya. Di daerah mana ya? Apa sih? Siabu lewat sana ya? Bukan apa? Sebelum Sidimpuan. Iya, apa sih? Saya lupa itu. Sayurman Tinggi. Iya, Sayurman. Saya punya mahasiswa gitu kan. Dia punya keponakan namanya Cynthia. Cynthia makan pakai apa? Pakai eyol sama APT katanya. Pakai telur sama HP gitu ya. Itu menu rupanya gitu. Menu jadinya. Iya gitu. Dan itu menu juga untuk orang tua kayaknya. Nah itu tuh kita minggu awal mungkin kita ngomong-ngomong dengan ayah sesuatu apa ya yang tidak terlalu inilah membuat ayah marah atau orang tua marah gitu ya. Ada A atau B, C yang kita pendam selama ini, tapi jangan dibantah, iya kan aja. Ya minggu kedua kita ingatkan kembali gitu. Ya itulah ya, membangun komunikasi itu nggak segampang itu. Kita harus repetitionnya harus sering gitu, berulang gitu. Nah akhirnya si ayah pasti akan ini kok semalam ngomong ini sekarang kok ngomong ini lagi, apa ceritanya. Nah besoknya ayah bilang kok kenapa kok ngomong gitu. Itu jangan kita lagi kita lagi akan membuka itu ya. Iya maka ayah yang bertanya, ente kenapa kok nanya aja dari semalam gitu. Ada Masya Allah apa ini gitu. Maka akan terungkap, dan itu pelan-pelan, baik ayah atau anak ya, bukan ayah sih, baik orang tua maupun anak, atau sebaliknya antara orang tua dan orang tua, ketidaksenangan terhadap sebuah perkataan atau perbuatan ya akan jawab ketika memang komunikasinya lancar begitu. Jadi mulai berkomunikasi dengan orang tua heart to heart ya, Bu, ya. Dan nggak apa-apa kok kita sebagai anak mengalah untuk berkomunikasi dengan hal-hal yang kecil, misalnya nanya ayah hari ini makan apa kalau misalnya udah nggak lebaran, udah setelah lebaran gitu, atau ayah hari ini lagi di mana, mama hari ini di mana gitu. Sebagai orang tua juga turunin egonya untuk anak. Pasti. Ya Bu ya, untuk memulai obrolan. Kadang aku aja sebagai anak masih ngerasa di mata orang tua itu kita masih kecil gitu ya, sebagai kecil, padahal kita pengen loh diajak sharing gitu. Iya benar. Ini sebagai sisi anak juga. Iya. Nah pesan yang terakhir nih Bu, karena ini udah mau jam 11 nggak terasa nih kita di program acara ini. Boleh dong Bu, Ibu ngasih satu pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Star FM mengenai pentingnya komunikasi keluarga di bulan Ramadan ini. Oke, sahabat Star FM yang dimuliakan Allah, Ramadan merupakan bulan berkah ya. Ramadan merupakan sebuah bulan ampunan dan perbaikan juga, peningkatan. Jadi setiap 1 tahun kita punya 30 hari untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan diri ya, baik segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Begitu juga dengan kegiatan komunikasi yang kita lakukan, baik terhadap diri sendiri ya, ini yang sangat penting ya, komunikasi terhadap diri sendiri, orang-orang di sekitar kita, terutama juga keluarga. Maka sering-seringlah memberi dan mengeluarkan hal-hal yang memiliki kemaslahatan di masa depan ya. Begitu juga dengan kesabaran yang luar biasa dan pemahaman ya terhadap apa yang akan kita ucapkan nantinya. Apakah memang itu akan menimbulkan sebuah hal yang positif atau negatif nantinya, sehingga segala sesuatu terutama di bulan Ramadan, ibadah kita tetap dihitung ibadah dan komunikasi kita tetap dihitung ibadah. Mungkin begitu Mbak Ara. Makasih Ibu, Masya Allah ya Ibu. Banyak sekali pesan yang bisa kita ambil nih untuk diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Mulai hal kecil nih sahabat Star FM sampai dengan apapun problem yang ada dalam keluarga bisa diselesaikan dengan komunikasi. Nggak ada masalah yang nggak bisa dipecahkan. Iya. Baik sahabat Star FM, di
program acara ini tak terasa kami sudah menemani ruang dengar kamu di Ramadan Berkah. Kita akan bertemu kembali di program acara selanjutnya besok seperti biasa di jam 10 sampai dengan jam 11. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya Ibu. Iya, sama-sama saya juga. Apalagi nih tadi curhat soal anak ya. Iya. Sambil semoga ayah saya dengar nanti gitu ya Bu ya. Direkam ulang ya. Ya, baik sahabat Star FM, di program acara selanjutnya nanti masih bersama Ara di Ramadan Around the World ya. Nanti kita akan ngebahas bagaimana sih perbedaan Ramadan di Indonesia dengan di luar negeri ya. Terima kasih Ibu. Kami pamit undur diri ya Ibu, pamit undur diri di program acara ini. Baik sahabat Star FM, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Ramadan Berkah, berbagi kebahagiaan. Star FM.